Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak bapak semuanya. Mudah-mudahan hari ini masih sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Dan jangan lupa untuk selalu membantu orang tua kita di rumah. Anak bapak semuanya, kita bertemu kembali pada pertemuan yang kedua, namun belajarnya berbeda. Sebelumnya kita belajar Al-Quran, namun hari ini kita belajar PAI atau Pendidikan Agama Islam. Baik anak bapak semuanya, silahkan diambil dulu buku agama dan buku garis 2 beserta alat tulisnya. Kalau sudah siap, ayo kita mulai sama-sama. Kita mulai pembelajaran kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak bapak semuanya, silakan dibuka halaman yang bab pertama. Di situ nanti anak bapak akan melihat dalam bab pertama tersebut, yaitu tentang rukun iman. Rukun iman, pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini dalam pembelajaran agama. Baik anak bapak semuanya, kita lanjutkan. Rukun iman itu ada 6. Ada 6 macam. Yang pertama, ayo coba. Apa yang pertama? Betul. Yang pertama adalah percaya kepada Allah. Yang kedua? Apa yang kedua? Yang kedua adalah percaya kepada malaikat. Yang ketiga adalah percaya kepada kitab suci atau kitab Al-Quran khususnya nanti. Dan yang keempat adalah percaya kepada Nabi dan Rasul, ya. Yang keempat percaya kepada Nabi dan Rasul. Dan yang seterusnya adalah yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah percaya kepada, ayo ada yang tahu? Percaya kepada takdir baik dan takdir buruk ataupun kepada qada dan qadar. Itu adalah tentang rukun iman. Ada 6 macam. Baik anak bapak semuanya, kita akan lanjutkan. Apa itu rukun iman? Rukun iman itu adalah yakin dan percaya sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada. Apa buktinya Allah itu ada? Adanya bumi ini, adanya kita, orang tua kita, semuanya yang ada di dunia ini adalah bukti adanya Allah. Betul. Iman artinya yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah tempat kita memohon dan meminta pertolongan. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah menjelaskan di dalam surat apa? Surat Al-Ikhlas ayat ke-2. Allahus Somad. Allah itu tempat meminta pertolongan. Kita harus yakin bahwa Allah itu benar-benar ada, ya. Kita harus yakin, jangan pernah tidak yakin nanti Allah itu tidak ada. Tidak boleh. Kita harus yakin, wajib yakin. Buktinya kita tadi adanya Allah apa? Adanya kita. Adanya kita di dunia ini adalah buktinya adanya Allah. Yang kedua adalah malaikat. Siapa itu malaikat? Ada yang tahu siapa malaikat? Oh ya, ada Jibril, Mikail, sampai yang keberapa semuanya? 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nangkir, Raqib, Atid, Malik, dan betul, Ridwan. Nah, kita lihat ciri-ciri malaikat. Kita tidak boleh mengatakan ini adalah malaikat. Tidak bisa. Ada ciri-cirinya supaya dia bisa dikatakan atau bisa digolongkan dengan malaikat. Yang pertama itu adalah ciri-cirinya, malaikat itu diciptakan dari
Dari apa? Dari nur atau cahaya. Nah, dari nur atau cahaya. Kalau manusia diciptakan dari tanah, betul. Kalau jin iblis diciptakan Allah dari api. Nah, itu 3 makhluk Allah, penciptaannya diciptakan Allah dari berbagai unsur yang berbeda. Yang kedua adalah ciri malaikat itu. Malaikat itu termasuk makhluk gaib. Anak bapak tahu apa itu makhluk gaib? Ya betul, yang tidak nampak, tidak bisa dilihat oleh mata kita sendiri. Seperti ini kita lihat tidak bisa. Lalu seperti apa? Dia tidak bisa kita lihat, kita rasakan pun tidak bisa, kita lihat pun tidak bisa, tapi dia bisa menjadi wujud nyata atau bisa memperlihatkan dirinya kepada manusia. Seperti apa? Seperti malaikat Jibril yang datang kepada para nabi dan rasul, seperti malaikat maut yang datang ketika orang mau meninggal. Nah, itu kalau dia kita nampak, oh ini belum malaikat, tapi kalau dia tidak bisa dilihat, itu adalah malaikat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah cirinya, malaikat itu selalu taat kepada Allah. Dia tidak pernah membantah. Apa yang disuruh Allah dilaksanakan. Seperti malaikat yang 10 yang kita ketahui, malaikat Jibril, dia selalu ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Malaikat Israfil maniuk sangkakala. Tidak pernah mereka ceng, Israfil, kita cenglah dulu, aku bosan nih. Tidak pernah. Namun selalu itu terus yang mereka kerjakan, mulai diberi tugas kepada mereka sampai nanti hari kiamat. Atau umpamanya Israel, dia mau tukar sama Malik, kita gantian dulu, kamu mencabut nyawa, aku menjaga pintu neraka. Nggak bisa. Mereka selalu taat apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka selalu mengerjakan itu. Nah, tapi kalau kita bagaimana? Datang orang tua, nah tolong bantu nak angkatin ini. Aduh ma, tunggu dulu, nantilah. Gitu. Nah tolong bantu, aduh ma lagi main, lagi kerja. Selalu tidak mau menuruti perkataan orang tua. Itu namanya nanti bisa dikatakan anak durhaka. Anak bapak mau jadi anak durhaka? Oh, pasti tidak mau. Seperti kita lihat di Padang ada contoh anak durhaka siapa? Malin Kundang jadi apa? Jadi batu. Masih ada sekarang tuh di pantai air manis. Nah, kita harus menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah percaya kepada kitab Allah. Kitab Allah ini ada berapa semuanya? Betul, ada 4 ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul pilihan. Tidak semua nabi dapat dipilih Allah yang banyak, yang paling kuat imannya dan paling banyak cobaannya. Dah. Kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini, kitab Taurat diturunkan kepada nabi siapa? Ayo, nabi siapa? Ini dia, kepada Nabi Musa. Yang kedua adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud ya. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini kepada Nabi Isa. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Ini kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai umat Islam, kitab kita diantara yang 4 ini yang mana? Ayo coba yang mana? Kitab kita adalah kitab Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Baik, anak bapak semuanya.
Yang keempat adalah Nabi dan Rasul. Rasul artinya utusan, ya. Jumlah Rasul yang wajib kita ketahui itu ada berapa? Ada 25, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dah, Rasul yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Nabi siapa? Nabi kita. Nabi kita namanya Nabi Muhammad SAW. Dah, Rasul kita umat Islam sekarang ini adalah Nabi Muhammad SAW. Itu yang keempat. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, hari kiamat ini datang nanti, tidak ada yang mengetahui kapan dia datang dan kapan terjadinya. Namun pasti akan terjadi. Tidak bisa kita mengira-ngira seperti yang dahulu ada film-film katanya hari kiamat tidak betul. Itu hanya sebuah film. Tapi hari kiamat itu nanti datangnya, tidak ada orang yang bisa selamat dari hari kiamat. Dan semua kehidupan kita ini nanti akan diakhiri dengan kematian. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada yang hidup kalau dia namanya yang bernyawa. Bangku tidak bernyawa. Baik manusia, tumbuhan ataupun juga hewan. Malaikat pun semuanya mati, jin mati, iblis mati semuanya. Yang hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nantinya semua dunianya akan hancur. Nah, disitulah dinamakan dengan hari kiamat. Planet-planet hancur semua, gunung-gunung meletus, bumi hancur, matahari juga meledak. Dah. Namun jika amal baik kita lebih banyak dari dosa, maka kita akan ditempatkan nanti di dalam surga. Kalau amal buruk yang lebih banyak daripada amal baik, maka kita akan ditempatkan di api neraka. Kenapa Pak? Mau pilih yang mana? Mau surga atau neraka? Nah, kalau mau surga, perbanyak berbuat baik. Contoh berbuat baik, bersedekah, membantu orang lain, tidak marah-marah, itu perbuatan baik. Tidak durhaka juga perbuatan baik. Selanjutnya adalah yang keenam, percaya kepada takdir atau qada dan qadar. Dan takdir artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Apa itu? Ya, kita lihat. Ini adalah sebagian ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Yang pertama itu adalah ada laki-laki dan ada perempuan. Tidak ada namanya bencong. Bencong itu adalah yang dibuat-buat. Nah, kalau anak bapak melihat ada laki-laki yang hai, kayak gitu, itu namanya itu dibuat-buat, bukan ketetapan Allah, berarti dia hanya membuat-buat. Atau ada umpamanya perempuan yang seperti laki-laki, itu juga tidak boleh, ya. Kalau perempuan seperti perempuan soleha, kalau laki-laki seperti laki-laki. Yang kedua adalah ada orang kaya, ada juga orang miskin. Tidak ada lagi yang lain macamnya. Yang ketiga, ini juga ketetapan Allah adalah ada senang, ada susah. Tidak ada kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, setengah senang, setengah susah, tidak. Yang ada senang, susah. Dan yang ketiga itu, yang keempat adalah ada sehat, ada sakit. Ya, itu ketetapan Allah, ada pasang-pasangannya. Dan yang kelima adalah ada hidup dan ada mati. Itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Baik anak bapak semuanya, itu adalah 6 rukun iman dan penjelasannya. Mudah-mudahan anak bapak semuanya paham dan mengerti dan mengerjakan apa tadi yang telah disampaikan oleh Pak Anwar. Namun supaya anak bapak tidak bingung, nah untuk menghafalkannya nanti baik urutannya, mana yang pertama, yang kedua, ketiga. Nah, ayo sekarang kita nyanyikan terlebih dahulu. Ayo sama-sama kita nyanyikan nyanyian rukun iman. Ayo, bagi anak bapak yang pernah dengar, ayo kita nyanyi. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya.
Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Al-Quran, percaya Nabi Rasulnya, percaya hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Dan kita ulang sekali lagi ya, satu kali lagi. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Al-Quran, percaya Nabi Rasulnya, percaya hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Enak kan lagunya? Enak dong, Pak Anwar. Nah anak bapak semuanya, mudah-mudahan nanti supaya memudahkan untuk menghafal. Anak bapak bisa contohkan dari nyanyinya tadi. Baik anak bapak semuanya, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak bapak belajar dengan senang tadinya dan bisa bermanfaat baik itu dunia dan akhirat. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.